Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali mendapat kiriman roti, makanan, banyak hal. Dan saya merasa saya terima itu semua karena umat sangat mengasihi saya. Saya berterima kasih sekali. Saya berpositive thinking. Dan memang saya bahagia, saya merasa dicintai, saya merasa diterima, saya merasa dihargai. Dan ada seorang ibu yang sering menghantar roti, whole wheat bread. Jadi dia membuat sendiri atau seringkali disebut homemade. Jadi dia membawa roti dan kemudian menjelaskan, karena ini buatan sendiri, dia bisa menjelaskan dibuat dari apa, bahannya yang terbaik dan sebagainya, cara membuatnya, dan bisa di-customize, bisa disesuaikan sesuai dengan selera yang saya mau. Romo maunya apa? Macam-macam. Dan kemudian dibuat sesuai yang saya mau. Dan saya senang sekali. Karena itu berarti yang terbaik dan kita tahu bahan-bahannya, kualitasnya apa saja. Sehingga ketika menikmatinya, merasa sungguh-sungguh menikmati dengan penuh syukur. Dibuat homemade, tahu bahannya, pasti sehat, dan bisa customize sesuai dengan rasa yang kita mau. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua merenungkan bahwa kita, Anda dan saya adalah homemade, bahkan self-made. Kita yang membuat diri kita sendiri. Kita tahu unsur-unsur yang baik di dalam diri kita, ingredient, bahan-bahannya. Kita tahu persis mana yang baik. Dan kita bisa customize, bisa menyesuaikan, bisa mengatur, supaya diri kita itu seperti yang kita mau. Supaya kita menghayati hidup yang kita inginkan. Karena kita adalah homemade, malah self-made. Kita sendiri yang membuat. Keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita, belief kita, itulah yang membuat kita menjadi seperti diri kita ini. Maka kita harus memilih bahan-bahan yang terbaik dari diri kita. Dan kita harus meng-customize, mengatur sedemikian rupa sehingga hidup kita itu seperti yang kita inginkan. Tapi Romo, kalau saya di lingkungan yang tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman, bagaimana Romo? Tetap, kita adalah homemade, self-made. Kita bisa mengaturnya, kita bisa customize. Nah, tapi bagaimana Romo kalau pasangan saya itu menjengkelkan terus, tidak bisa berubah? Kita tinggal bertanya diri. Kita mau menjadi pribadi macam apa? Pribadi yang menyalahkan pasangan, mengeluh, atau kita kemudian bisa menjadi pribadi yang kuat, tetap mampu mencintai, tetap bisa setia pada janji saya. Nah, homemade. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak made by others, tetapi made by self. Saya tidak diciptakan, dibuat, dibentuk oleh orang lain, tetapi saya membentuk diri saya sendiri. Saya bisa meng-customize lingkungan, orang lain, keadaan, sesuai dengan yang saya mau. Nah, itulah. Dan hasilnya pasti membahagiakan, pasti memuaskan. Karena kita sendiri yang meng-customize. Tidak masalah di sekitar kita seperti apa. Tetapi itu dibutuhkan strong mind, strong heart. Itu yang harus kita usahakan. Karena kita yang menentukan sendiri, kita yang membentuk sendiri, maka harus mempunyai pondasi yang kuat. Seperti kalau kita mau membuat rumah, itu pondasinya harus kuat. Kalau kita membuat roti, bahan-bahannya harus sungguh-sungguh yang berkualitas. Dan pondasi yang terkuat adalah diri kita sendiri. Maka kita harus membuat diri kita itu kuat. Mentalnya kuat,
emosinya kuat, energinya juga selalu positif. Dan karena homemade, self-made bisa. Tapi harus dilatih, punya dasar yang kuat. Dasar yang kuat yang pertama adalah selalu bertanya, saya mau menjadi pribadi macam apa? Dalam situasi apapun, apakah lingkungan Anda menyenangkan? Bisa tanya, saya mau menjadi pribadi macam apa? Atau situasinya tidak menyenangkan, pasangan menjengkelkan, rumah tidak nyaman, saya tetap bisa bertanya, saya mau menjadi pribadi macam apa? Pribadi yang kuat, yang tangguh, atau pribadi yang cemen, mengeluh, menyalahkan orang lain? Saya mau bertanggung jawab terhadap diri sendiri, atau kemudian saya menyalahkan orang lain? Self-made, homemade. Kita sendiri yang membentuk diri kita sendiri. Maka kita juga yang harus tahu kualitas-kualitas yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, prinsip yang kedua, sesudah bertanya saya mau menjadi pribadi macam apa dalam situasi apapun. Yang kedua adalah kita selain mau menjadi pribadi macam apa itu, kita sungguh-sungguh mengolah diri. Kita terus-menerus meningkatkan kualitas pribadi kita. Dan always doing the right with excellence. Itu yang penting. Jadi yang pertama adalah saya mau menjadi pribadi macam apa. Yang kedua, always doing the right things with excellence. Selalu lakukan yang benar dan baik dengan cara yang terbaik. Karena itu yang membuat kita menjadi percaya diri dan kita bertumbuh. Kalau di dalam kitab suci Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada orang yang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau ada orang yang mengingini kamu berjalan, menemannya 1 mil, berjalanlah 2 mil. With excellent. Melampaui yang biasa-biasa. Karena kemudian itu menjadi brand kita. Brand kita adalah selalu melakukan yang benar dengan cara yang terbaik. Excellent. Maka kemudian dalam situasi apapun kita bisa membentuk diri kita. Self-made. Dan self-made-nya dengan cara yang terbaik. Kemudian kita brandingnya. Self-brandingnya adalah excellence. Tidak masalah sekitar kita seperti apa. Mau pasangan kita bagaimana, mau pekerjaan kita seperti apa, bos kita seperti apa, nggak masalah. Karena kita tidak dibentuk oleh orang lain. Tetapi self-made. Kita membentuk diri kita sendiri. Oleh pilihan-pilihan, oleh pertimbangan-pertimbangan, dan juga oleh keputusan-keputusan kita sendiri. Maka pondasinya harus kuat. Dan strateginya sudah saya sampaikan, ada 2 jalan itu. Tetapi pondasi yang berikutnya adalah kita harus banyak mempunyai waktu hening pribadi bersama Tuhan. Melihat apa yang terjadi dalam diri kita sendiri, pikiran-pikiran, perasaan, reaksi-reaksi kita, dan kemudian didialogkan dengan Tuhan. Dan yang paling penting adalah apa yang dipikirkan Tuhan, yang dikatakan Tuhan kepada kita. Itu yang paling penting. Jangan apa yang dipikirkan dikatakan oleh orang lain, tetapi apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu yang penting. Anything that matter is what God said about me. Itu yang paling utama. Supaya kita kemudian bisa self-made, tetapi by the image of God. Kita bisa membentuk diri kita berdasarkan citra Tuhan, gambaran Tuhan atas diri kita. Karena memang Tuhan menciptakan kita dengan maksud tertentu. Seperti kalau mau membuat rumah, sudah ada rumahnya dulu, ada gambarnya dulu, rumahnya belum ada, tapi gambarnya sudah ada. Ya. Sketnya sudah ada. Kemudian dibuat rumah itu sesuai dengan gambar, lalu jadi. Sama, ketika Tuhan menciptakan kita juga Tuhan sudah punya gambar tentang pribadi seperti apa yang Dia kehendaki. Lalu diciptakanlah kita. Dan pelan-pelan Tuhan membimbing
menuntun kita supaya bisa menjadi pribadi terbaik versi kita masing-masing. Homemade, self-made, tetapi by the image of God. Itulah diri kita. Maka bertanggung jawab terhadap hidup kita, pikiran-pikiran kita, pilihan-pilihan kita, dan berhenti menyalahkan orang lain atau membandingkan dengan orang lain. Karena kita bisa meng-customize, dan kita yang tahu persis ingredient, bahan-bahan, bumbu-bumbu yang sungguh-sungguh kualitasnya terbaik yang ada dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan hal itu berupa talenta-talenta, berupa kekuatan pikiran, perasaan, dan semua potensi yang ada. Karena itu, paling utama adalah bertumbuh terus-menerus meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing. Menanyakan diri, dalam situasi apapun, saya mau menjadi pribadi macam apa? Dan always do the right thing with excellence. Maka kita akan menjadi pribadi yang makin baik, makin mengarah kepada pribadi yang dikehendaki Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Dan kita tentu bahagia karena kita bisa mengatur diri kita sendiri, pikiran, perasaan kita, dan meng-customize, menyesuaikan apa yang ada di sekitarnya, memberi makna dan nilai terhadap pribadi, terhadap peristiwa, terhadap lingkungan di sekitar kita. Bukan kita yang ditentukan oleh lingkungan, tetapi kita yang memaknai lingkungan kita. Kita yang memaknai peristiwa yang terjadi atas diri kita. Karena kita adalah homemade, self-made. Dan kita self-made, homemade by the image of God. Karena kita selalu terus-menerus berdiskusi, berwawan hati dengan Tuhan. Karena itu kunci yang utama adalah selalu spare your time. Harus menyediakan waktu untuk duduk diam sendiri, menimbang-nimbang, berdiskusi, berwawan hati dengan Tuhan. Melihat seluruh peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan kemudian mengambil keputusan supaya kita bisa customize apapun yang terjadi, memberi makna terhadap semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan tentu karena kita yang memberi makna, kita bisa mengerti, bisa memilih makna yang terbaik, yang sesuai, sehingga kita bisa merasakan diri kita sungguh-sungguh produk, hasil dari keputusan-keputusan kita sendiri, dari reaksi-reaksi kita sendiri. Dan karena itu kita tidak pernah menyalahkan orang lain lagi, tidak pernah menyalahkan situasi apapun juga, dan kita tidak memilih. Karena kita toh self-made dan bisa meng-customize sesuai dengan yang kita kehendaki. Sehingga akhirnya kita hidup menghayati hidup yang sungguh kita inginkan. Bukan hidup orang lain yang tidak kita inginkan. Karena kita dikehendaki oleh Tuhan menjadi pribadi versi terbaik kita masing-masing. Dan hanya kita yang bisa menjadi pribadi kita. Hanya kita yang bisa menjadi pribadi kita versi terbaik kita sendiri. Karena Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa, memberikan semua talenta serta bimbingan, sehingga kita bisa menuju pelan-pelan menjadi pribadi yang sungguh dikehendaki Tuhan sebagai pribadi versi terbaik kita masing-masing. Karena itu handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.